kita, ya, kota Rasul kita, Madinatul Munawwarah, kota yang sangat lekat ya dengan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya, semoga seluruh apa yang kita lakukan di kota Madinah ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Amin. amal kita. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya kalau ada salah, ada kekurangan apa yang kita lakukan di kota Madinah ini, karena kita meyakini betul Madinah ini adalah negeri haram, negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentu tidak semata kita masuk ke negeri haram ini otomatis kita jadi bersih ya. Karena bersihnya kita diantaranya tentu dengan amal dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ini bukan yang terakhir bagi kita untuk berkunjung berziarah ke kota Madinah, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa berikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan di lain waktu kita bisa berkunjung lagi ke kota Madinah ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak kenangan ya, banyak harapan juga ya. Terlebih semalam ya kita masuk di malam 21 ya, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik ya. Jadi mungkin selama ini kita ya berdoa ya, tapi kayaknya malam ini berbeda karena doa kita dipanjatkan oleh orang yang mungkin lisannya lebih bersih dari kita ya. Mungkin bacaan doanya lebih fasih dari kita ya. Begitu juga hatinya mungkin lebih bersih ya dari kita, dan begitu juga ya, kesungguhan dalam berharapnya juga lebih bersungguh-sungguh ya daripada apa yang selama ini kita mintakan. Semoga ini menjadi wasilah ya, menjadi tawasul kita berdoa dengan doanya orang soleh, doanya Imam Masjid Nabawi ya. Semoga ini betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semalam dalam Qiyamul Lail terwakili sudah oleh doa imam kita di Masjid Nabawi. Itu betul-betul mewakili apa yang menjadi harapan kita bersama, mewakili apa yang menjadi harapan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia, termasuk juga harapan besar saudara-saudara kita di Palestina yang mereka sangat menginginkan kemerdekaan, kebebasan. Semoga amin kita ya terhadap doa imam semalam betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan kota Madinah ini bukan karena kita tidak betah di dalamnya, atau mungkin karena ada hal-hal yang kurang menyenangkan, tetapi karena memang agenda kita yang harus kita wujudkan, bagaimana kita menjadi Duyufur Rahman, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita harus berpindah ataupun berpisah dengan kota yang penuh dengan sejuta kenangan ini. Dan insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali sebuah ritual ibadah yang sangat besar ya, ritual ibadah yang sangat agung, yaitu kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan ini. Kami selalu mengingatkan bahwasanya ujian cobaan itu biasanya sebanding dengan pahala. Kalau dalam penjelasan para ulama dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah, besarnya pahala tergantung juga besarnya ujiannya. Harapan besar dari ibadah umrah kita ya, dengan segala fadilah dan keutamaannya juga kita harus melihat sisi di situ pasti ada ujian, pasti di situ ada cobaan. Nah, bagaimana kita melewati ujian dan cobaan dalam setiap ibadah itu juga membutuhkan sebuah kesabaran yang besar, membutuhkan sebuah kesungguhan
yang harus kita bersama-sama kita wujudkan. Kami selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, mari kita senantiasa jaga diri, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir." Ya, kadang kesulitan, ya, kemudian cobaan, rintangan yang ada semata-mata adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Maka dengan kita berusaha menjaga diri kita, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala betul-betul berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari ibadah yang akan kita laksanakan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi akan masuk di miqat Dzul Hulaifah atau sering disebut oleh orang Indonesia adalah Bir Ali. Ya, ini adalah di antara miqat yang terjauh, ya, sejauh 450 km dari Mekah Al-Mukarramah. Kita sengaja, ya, kita memulai umrah kita dari miqat Bir Ali ini karena semata-mata kita ingin meneladani umrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah beliau hijrah di Madinah, maka umrah-umrah yang beliau lakukan adalah umrah-umrah yang melewati Bir Ali ini. Dan kita juga ingin mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Maka kami sarankan, ya, yang bapak-bapak nanti bisa bersama kami mandi, ya, di Bir Ali, ya. Kemudian ibu-ibu nanti mungkin bisa memperbarui wudunya. Kemudian kita minimal bisa sholat 2 rakaat di masjid miqat, ya. Nanti bapak ibu bisa sholat 2 rakaat di masjid miqat, ya, sebagaimana dulu juga Rasul, ya, Rasul juga sholat di situ. Kita ingin meneladani agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari amal yang kita lakukan. Setelah itu bapak ibu sekalian, ya, kita akan berniat melaksanakan ibadah umrah kita. Maka sejak itulah kita seperti kalau orang sholat kita sudah takbiratul ihram. Ya, kalau kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka seakan-akan kita sudah bertakbiratul ihram untuk sholat, dan kita ihram ini adalah bertakbiratul ihram untuk ibadah umrah kita. Sehingga kita harus menjaga, ya, mengkondisikan hati kita, jiwa kita lebih kepada menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang paling dicintai oleh Allah, orang yang datang kepada Allah, kecuali dengan sepenuh ketundukan mereka, kerendahan hati mereka, kesederhanaan mereka, dan kesuhudan mereka. Allah Subhanahu wa taala, ya, melabeli hamba-hambanya dengan Abdullah, dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia paling mulia Rasulullah maka adalah orang yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih mencintai orang-orang yang rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang mereka datang min fajjin amiq, mereka datang dari berbagai penjuru dunia dengan rambut yang kusut, ya, dengan wajah yang kusut, dengan kaki yang berdebu, ya. Mereka berharap, mereka bermunajat, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti inilah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada para malaikat, "Hai para malaikat, saksikanlah hamba-hambaku yang mereka datang dari berbagai penjuru dunia dan mereka hanya mengharapkan ridho dan rahmatku, ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Maka mari kita usahakan, ya, kita kondisikan diri kita menjadi bagian orang-orang yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Itu orang-orang yang merendahkan, bertazallul, itu merendahkan diri, ya, menghambakan diri, ya. Dan kedudukan orang yang paling rendah inilah dikatakan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana hadis mengatakan ma'aqrabu 'abdu ila rabbih fa huwa sajid, ya, kedudukan
seorang hamba yang paling dekat dengan penciptanya adalah dia dalam kondisi paling rendah, itu dalam kondisi dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah beri manfaat firul doa. Maka silahkan kalian perbanyak permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah umrah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentu menjadi impian ya semua kaum muslimin. Ya, menjadi impian dan harapan begitu banyak orang yang kemudian begitu kepingin ya, begitu merindukan bagaimana melihat secara langsung apa yang menjadi syiar-syiar daripada agama Islam, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sehingga apa yang kita jalani hari ini adalah menjadi impian yang sebagian daripada saudara-saudara kita ya, menjadi harapan betul. Bahkan kadang orang sampai bermimpi mereka bisa berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus syukuri ya kesempatan yang Allah sudah berikan kepada kita ini dan kita manfaatkan betul ya, sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam hadisnya, sesungguhnya duta-dutaku itu adalah 3 golongan. Pertama adalah orang yang berjihad fisabilillah, yang kedua adalah orang yang berhaji, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berumrah. Mereka datang memenuhi panggilanku dan mereka berdoa dan saya mengijabah doa mereka itu. Sehingga umrah ini adalah sebagai salah satu sarana kita untuk menjadikan doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapan kita lebih betul-betul bisa diwujudkan ya. Kemudian tadi doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbanyak kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintai orang-orang yang banyak berdoa ya. Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintai orang-orang yang sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak berdoa itu menunjukkan ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sangat mencintai mereka itu. Maka setiap waktu, setiap kesempatan kita ingat, maka banyak-banyaklah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus harapan di mana memang harapan kita itu sangat kita butuhkan. Di saat kita dalam kesendirian, di saat kita hanya berteman dengan amal kita, di saat kita hanya bisa ya membawa dan menikmati setiap amal kita, yaitu adalah perjalanan kita di akhirat kelak. Maka banyak-banyaklah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan